Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita dari kelompok 4 nih. Ada Angela Dinia, Claudia Tiara Putri, Eri Luxiana, Putri Wulandari, Ritmawati, Santi Susilawati, Sherly Antika, dan Suci Sulkianti. Belajar bareng kita yuk, biar makin tahu, makin banyak ilmu. Di sini kita bakal ngebahas tentang bioteknologi lingkungan. Seperti yang teman-teman tahu, bioteknologi lingkungan itu merupakan pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Nah, jurnal yang berkaitan dengan bioteknologi lingkungan yang akan kita review berjudul Enhancement of Mixture Pulp Biodegradation Efficiency Using a Bacterial Consortium Under Static Magnetic Field. Jadi, daerah dengan multipolusi merupakan tempat yang menantang untuk bioremediasi. Daerah kontaminan menjadi tempat pertumbuhan strain bakteri yang diadaptasi. Teman-teman, tahu nggak kalau daerah Laguna Bizerte selama 20 tahun telah menjadi tempat polutan dalam jumlah besar seperti bahan kimia yang beracun? Kok bisa gitu? Emang penyebabnya apa? Jadi gini, penyebab kontaminasi kimia di Laguna Bizerte dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh pembuangan limbah perkotaan dan industri. Ada beberapa strain yang telah didokumentasikan mentate seperti Spingomonas paucimobilis EPA 505, Agrobacterium sp, dan Pseudomonas sp. Benzylaminoporin atau BAP telah dilaporkan dapat terdegradasi oleh strain bakteri lain seperti Rhodococcus sp dan budaya campuran Pseudomonas dan jenis Fulvobacterium. Sekarang kita lanjut ke metode ya. Pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan ada sampel air yang diambil dari Tunisia Utara. Kedua, medium luria bertani yang mengandung 10 gram NaCl, 10 gram pepton, 5 gram ekstrak ragi dengan atau tanpa 20 gram agar dalam air suling. Kemudian ada media M9 yang mengandung 200 ml M9 garam, 2 ml MgSO4 1 molar, dan 0,1 CaCl 1 molar. Kedua, kita lanjut ke langkah kerja ya teman-teman. Jadi langkah kerja yang pertama adalah isolasi bakteri pendegradasi DDT dan BAP yang dilakukan dengan menggunakan campuran BAP dan DDT sebagai sumber karbon dan energi. Kemudian diinokulasikan dan diinkubasi untuk selanjutnya ditanam pada media M9. 2. Analisis filogenetik 16SR yang dilakukan dengan diamplifikasi dalam PCR menggunakan DNA genom sebagai template. Selanjutnya, urutan yang dihasilkan dibandingkan dengan yang ada di bank data menggunakan program BLAST. 3. Pengaturan medan magnet statis. Bioreaktor yang digunakan adalah sebuah botol ganda gelap berbentuk tapal kuda. SMF dan kontrol dilakukan dalam rangkap 3. 4. Analisis degradasi DDT dan BAP. Untuk menentukan DDT dan kemampuan degradasi campuran BAP, strain LBR, LBB, dan LPJ, maka diinokulasikan. Selanjutnya, DDT dan BAP diekstraksi 3 kali menggunakan diklorometana. Ekstrak disaring dan dikondensasi untuk analisis kromatografi konsentrasi DDT dan BAP. Yang terakhir adalah analisis statik yang dilakukan dengan ANOVA, diikuti dengan uji post hoc Turki yang dilakukan untuk menilai perbedaan antara perlakuan dan tingkat signifikan 0,05 digunakan. Teman-teman, kita next ke hasil yuk. Untuk hasil, karakteristik dan identifikasi molekul dari isolat bisa dilihat dari gambar A, B, dan C ini ya. 3 strain bakteri yang berbeda secara morfologi diisolasi dari Laguna Bizerte. Isolat yang diberi nama LBR, LBP, dan LBJ berhasil diidentifikasi. Degradasi mikroba merupakan jalan utama untuk menghilangkan polusi dari area terkontaminasi. Penyaringan strain yang merendahkan dengan kemampuan untuk menghilangkan campuran polutan tertentu merupakan cara baru yang penting untuk proses bioremediasi. Pezuzeri mampu mendegradasi PAH dengan berat molekul rendah dan tinggi, serta pestisida yang termasuk dalam famili organofosfat.
P14 sendiri adalah bakteri pertama yang diidentifikasi dari genus Rhodococcus yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi pH dengan berat molekul tinggi. Gambar ini menunjukkan perbandingan antara kromatogram DDT pada waktu tertentu. Untuk hasil efisiensi biodegradasi DDT dan BAP oleh strain individu tanpa SMF bisa dilihat pada tabel 1 dan 2. Tabel 1 menunjukkan bakteri yang diisolasi Pezuzeri LBR mendegradasi hampir 87% dari DDT yang ditambahkan dalam 30 hari dan 83% dari BAP yang ditambahkan. Dalam penelitian jenis kontrol, yaitu media M9 dengan media DDT plus BAP dan M9 dengan strain bakteri. Nah, teman-teman harus tahu, jika pada kedua kasus ini tidak ada penurunan yang signifikan pada konsentrasi awal DDT dan BAP dan tidak ada pertumbuhan bakteri yang tercatat. Biodegradasi dilakukan dengan konsorsium bakteri yang tersusun atas Pezuzeri LBR, C. metallidurans LBJ, dan R. equi LBB selama 30 hari. Dan untuk menghindari persaingan antara strain bakteri yang berbeda, maka percobaan biodegradasi dilakukan selama 30 hari pemantauan dengan perlakuan awal dengan SMF 5 jam. Hasil ini menunjukkan telah dicapai 98% biodegradasi DDT dan 90% untuk BAP dengan SMF dibandingkan dengan 90% dan 81% yang masing-masing tanpa medan magnet. Hal ini bisa teman-teman lihat pada gambar 3 saat ini. Jadi kita bisa nyimpulin nih bahwa kombinasi bakteri biodegradasi yang diisolasi dan efek metabolisme 200 mTSMF merupakan metode baru yang menjanjikan untuk menghilangkan DDT dan BAP dari lingkungan yang tercemar. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa dengan kombinasi kemampuan biodegradasi dari isolat dan SMF dalam air serta sedimen yang tercemar perlu dilakukan secara hati-hati. Nah, teman-teman, kita udah ngebahas nih mengenai review jurnal yang berkaitan dengan bioteknologi lingkungan. Makasih ya udah mau belajar bareng kita. Jangan lupa di-share ke yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.